Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Caca Mutiara Ramadhani dari kelas 1194. Di sini saya ingin mengulang atau meresensi buku literasi keempat saya yang berjudul Sosok Para Sahabat Nabi. Buku ini ditulis oleh Dr. Abdurrahman Rafat Albasyah dan diterbitkan oleh Kisti Press. Buku ini berjumlah 420 halaman dan bisa dilihat, buku ini sempat bestseller pada masanya. Buku ini menceritakan tentang kisah para sahabat Nabi yang merupakan generasi muslim terbaik menurut hadis sahih. Dengan merujuk pada sumber-sumber yang muktabar dan sahih, karya ini membentangkan perjalanan hidup, pencarian kebenaran yang dilakukan, serta perjuangan dan komitmen para sahabat Nabi kepada nilai-nilai Islam yang luhur. Salah satu kisah yang saya sukai dari buku ini merupakan kisah dari Salman Al-Farisi, dan saya akan menceritakannya. Salman Al-Farisi adalah seorang pemuda Persia dan merupakan penganut Majusi. Pada suatu hari, ayahnya meminta Salman untuk pergi ke ladang. Saat pergi ke ladang, Salman mendengar nyanyian lagu-lagu pujian di gereja yang membuat Salman tertarik. Salman pun bertanya, "Dari mana agamamu berasal?" "Dari negeri Syam," kata mereka. Saat matahari sudah terbenam, Salman pun pulang ke rumah dan meminta izin kepada ayahnya untuk belajar agama Nasrani. Namun, ayahnya menolak permintaan tersebut, lalu mengurung Salman agar tidak dapat keluyuran ke gereja lagi. Tetapi Salman belum menyerah. Ketika ada kesempatan, ia menyuruh seseorang untuk memberitahu apabila ada kafilah yang akan pergi ke Syam. Beberapa waktu kemudian, terdapat kabar bahwa ada sebuah kafilah hendak berangkat ke Syam. Salman pun langsung kabur dan diam-diam bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Setelah sampai di Syam, Salman bertanya kepada penduduk setempat, "Siapa orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani?" Lalu mereka memberitahu Salman untuk menemui pendeta yang mereka anggap paling taat. Salman akhirnya belajar agama Nasrani dengan pendeta itu. Namun ia merasa kurang cocok dengan sikap pendeta yang menyalahgunakan uang sedekah rakyat demi kepentingan dirinya sendiri. Sebelum pendeta itu meninggal, Salman sempat bertanya, "Dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Lalu pendeta itu menyuruh Salman untuk menemui seorang pendeta di Mosul. Setelah pendeta itu meninggal, Salman pergi menuju Mosul. Di sana, ia bertemu dengan pendeta yang dimaksud oleh gurunya dan belajar bersama pendeta itu. Selama bertahun-tahun, Salman melakukan perjalanan panjang untuk menemukan kebenaran. Hingga saat dia hidup di Amuriyah dan belajar agama Nasrani, sang guru berpesan kepada Salman, "Pergilah engkau ke negeri yang dipenuhi dengan pohon kurma di dalamnya. Di sana engkau akan bertemu dengan nabi yang menganut agama Ibrahim. Ia mempunyai tanda kenabian di tubuhnya, serta ia merupakan seorang nabi yang tidak mau makan dari sedekah." Dengan berbekal menjual sapi dan kambing peliharaannya, Salman pergi menuju negeri yang dimaksud. Salman pergi bersama pedagang Arab. Tetapi Salman justru dijadikan budak dan dijual kepada seorang Yahudi Bani Quraidah yang tinggal di Madinah. Beberapa lama kemudian tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yastrib. Saat mendengar kata itu, Salman gemetar. Lalu saat malam tiba, Salman membungkus sedikit kurma. Lalu ia bawa ke tempat Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Ia memberi kurma itu dan bermaksud menyedekahkannya. Namun Rasulullah SAW justru memberikan kurma tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Seketika itu juga Salman teringat pada perkataan gurunya tentang tanda-tanda kenabian Rasul. Salman semakin yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika ia tidak sengaja melihat tanda kenabian di pundak Rasulullah, Salman pun takjub dengan apa yang ia saksikan. Rasulullah pun tersenyum kepada Salman dan Salman akhirnya menemukan apa yang ia cari sejak dahulu. Salman pun akhirnya masuk Islam. Kelebihan dari buku ini yaitu memiliki cover yang sangat menarik karena perpaduan warnanya yang sangat serasi, dan juga ia memakai hardcover sehingga buku ini tidak cepat rusak. Selain itu, buku ini mengandung banyak sekali pesan atau kutipan-kutipan yang memotivasi saya untuk meneladani kisah-kisah para sahabat Nabi. Terlepas dari semua kelebihannya, buku ini juga mempunyai beberapa kekurangan, yaitu ada beberapa kalimat yang menggunakan kata istilah sehingga agak kurang dimengerti. Detail ceritanya juga agak rumit sehingga membuat bingung para pembaca. Menurut saya, buku ini sangat cocok untuk para remaja ataupun dewasa karena buku ini memotivasi kita untuk meneladani kisah-kisah para
sahabat Nabi. Semoga kalian para pembaca bisa mendapatkan motivasi ataupun manfaat dari buku ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.